Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Charles Sianturi di channel YouTube Pahlawan Kripto. Teman-teman, saya mau menyampaikan satu hal penting bahwa semua video ataupun konten yang saya buat di channel YouTube Pahlawan Kripto ini sifatnya adalah disclaimer on, ya teman-teman. Jadi tidak ada ajakan untuk membeli ataupun menjual token tertentu. Semua harus Anda lakukan do your own research secara mandiri dan tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Ingat bahwa cryptocurrency adalah media atau instrumen investasi yang sangat tinggi risikonya, sehingga Anda harus melakukan riset dan riset berulang-ulang secara mandiri. Ingat teman-teman, uang adalah uang Anda sendiri, untung dan ruginya juga ditanggung oleh Anda sendiri. Oke teman-teman, sekali lagi do your own research dan disclaimer on. Terima kasih. Oke teman-teman, saya masuk pada review token yang di-request oleh banyak teman-teman kita di grup Telegram ya teman-teman, yaitu The Essential Coin. Ini banyak sekali yang merequest token ini, saya juga nggak tahu kenapa ya. Namun sebelumnya, bagi teman-teman yang masih baru bergabung atau baru menonton video saya ya, ini saya memperkenalkan diri dulu. Ini adalah brand saya Pahlawan Kripto. Saya dengan Charles Sianturi. Silakan Anda bergabung dengan grup Telegram saya yaitu t.me/pahlawan_kripto. Ini sangat positif dan tidak ada sampah ataupun fooder di dalamnya. Karena saya berusaha supaya bisa memberikan habitat atau ekosistem yang baik untuk Anda sekalian belajar ya. Twitternya @charlesian, Instagram Pahlawan Kripto, fanpage Facebooknya facebook.com/pahlawan kripto, hardbook application-nya adalah _Charles0708. Silakan subscribe atau follow ya media-medianya, like, comment, dan share kepada teman-teman Anda ya teman-teman. Kemudian saya juga mau mengingatkan bahwa on the way ya, dalam perjalanan menuju 25.000 subscriber, maka Pahlawan Kripto akan bagi-bagi giveaway, yaitu uang tunai sejumlah total 5 juta plus token Dinky Doge. Juara satunya 2,5 juta, juara duanya 1,5 juta, juara tiganya 1 juta. Silakan like, komen, dan share. Komen yang bagus-bagus, usahakan selalu yang pertama untuk komen, karena saya akan menggunakan software untuk mengundinya pada waktunya ya teman-teman. Oke ya, begitu aja info singkat dari saya. Nah teman-teman, ini adalah salah satu yang di-request oleh teman-teman kita, yaitu The Essential Coin atau ESC. Saya lihat di CoinMarketCap sepertinya belum listing ya, karena ketika saya tulis ya, ketika saya ketikkan kode ya atau ticker tokennya adalah ESC ya. Saya coba buat ESC, itu sepertinya belum nemu ya, seperti itu ya. Oke, nggak apa-apa ya. Berarti dia ke CoinGecko sudah. Nah, saya akan mereview dari basis CoinGecko, tidak masalah ya, teman-teman. Nah, ini kemudian sudah 773 orang suka dengan ESC ini, teman-teman ya. Seperti itu. Kemudian dari segi market cap dalam 24 jam terakhir itu sekitar 3,9 miliar. Total supply-nya 1, 2, 3, 4, 1 kuadriliun ya teman-teman, 1 kuadriliun, 1, 2, 3, 4 ya betul ya. Kemudian ini adalah data-data yang penting, ini smart kontraknya, nanti bisa klik copy di sini teman-teman, copy dan paste masukin di sini. Nah ini saya sudah masukin ya teman-teman, seperti itu. Coba ya, kita coba lagi sampai muncul ESC begitu ya, sudah benar ya. Oke, kemudian dia ada di jaringan Binance dan website officialnya adalah theessentialcoin.org. Ini saya sudah siapkan ya teman-teman. Oke ya. Kemudian dari segi komunitas Telegramnya, ini saya juga udah masuk ya teman-teman. Ini Telegramnya. Oh di sini saya sudah siapin ya. Sekitar 5.100-an. Kemudian dari segi Twitter juga, kalau kita lihat ya, Twitternya sudah 2.600-an, masih baru 1 bulan ya teman-teman. Kemudian Discord dan Reddit juga ada. Coba kita lihat Discord-nya dan Reddit-nya ya teman-teman. Nah, Reddit-nya 180 member. Kemudian Discord-nya coba kita lihat ya. Tunggu. 259 member. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, jadi secara overview, coba kita lihat overview-nya ya.
Harga hari ini tuh 0,00010714 dan barusan drop minus 19,8%. Nah, cukup jauh ya. Karena tadi saya udah share kepada teman-teman video sebelum ini, itu Bitcoin saja minus 5, sekian persen. Jadi itu kan gajah ya. Gajahnya gede, turunnya minus 5 ya. Ini yang koin-koin market cap kecil ya. Seperti ini bisa sampai minus 20% teman-teman ya. Oke, dalam 24 jam seperti ini chartnya, dalam 7 hari terakhir ya, seperti ini, sepertinya mau balik lagi ke semula. Kalau kita lihat di sebelah kanan ini teman-teman, all time high-nya itu ya 0,00015091 ya. Ini sementara 10 sekian-sekian. Jadi ya, seperti itulah. Ya, all time low-nya itu pernah sampai 0-nya 4. Ya, berarti baru kill 10 ini kira-kira all time high dibanding all time low-nya, teman-teman. Dari segi vote kita melihat 80 banding 20 ya di basis CoinGecko loh ya, teman-teman. Nah, kemudian dia bilang kalau mau beli boleh pakai PancakeSwap seperti itu ya, teman-teman. Versi 2 seperti itu. Nah, ya, oke. Nanti kita ke sana ya, teman-teman. Oke. Kita ke websitenya dulu ya teman-teman. Sebetulnya dia ini apa, kan begitu ya, supaya kita ada gambaran lah seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada menu shop. Kita coba lihat kira-kira diarahkan kemana. Nah, tapi yang paling gampang adalah launch on PancakeSwap ya. Jadi Anda tinggal buy on PancakeSwap aja pakai ini teman-teman ya. Ini paling gampang. Nah, ini bukan. Ini adalah marketplace penjualan koinnya, teman-teman ya. Oke, ini PancakeSwap, nanti saya ke sana ya. Nah, apa itu essential coin? A utility ecosystem that provides rewards to long-term investor. Jadi, kata mereka, ini adalah sebuah ekosistem dengan utilitasnya ya, memberikan reward kepada kalian khususnya investor yang memang mau dan mampu ya, tingkat kesabaran dan nyalinya untuk long term seperti itu. Complete transparency, more trust, minimum risk, and maximum reward. Jadi sistem mereka adalah transparansi secara lengkap, kemudian lebih dipercaya, resiko lebih kecil, dan reward juga lebih besar. Dan sudah di audit sama take rate, bahkan sama Certic, kira-kira begitu. Ini udah diaudit ya, kira-kira. Kita tunggu ya. Nah, komunitasnya tadi saya sudah buka, silakan Anda klik sendiri nanti ya, teman-teman. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. About the Essential Coin atau ESC. A community-driven token with an evolving reflection system that has focused on continuous, sustainable, and steady growth. Our main objective is to offer as much value and utility to our community member as possible. Jadi kata mereka, ini adalah satu token yang di-drive ya, digerakkan oleh komunitas dan berkembang ya, berkembang sistem refleksinya dan fokus kepada kesinambungan ya, kelanggengan dan pertumbuhan yang stabil, teman-teman. Ya, tujuan objektif utama mereka adalah untuk menawarkan nilai sebanyak mungkin, sebesar mungkin, dan juga utilitas daripada token ini ke komunitas sebagai member ya, sebagai member lah ya. Our initial goal at launch is to provide passive and continuous income. Nah, sebetulnya dari tujuannya aja kita udah tahu bahwa tujuan utama mereka ini ingin memberikan passive income dan berkesinambungan. But that's only the first step toward the future, dan itu baru langkah pertama. We aim to build a true ecosystem with many exciting features planned in a fast manner. Kami mau membangun ekosistem yang betul-betul ya menarik lah ya teman-teman, fitur-fiturnya untuk masa mendatang. Our roadmap includes a governance system that will enable you to have a say in projects decision, a staking platform, farming tools to earn more income, and an NFT marketplace where you can mint, trade, and showcase your NFTs, and a swap platform, all of which will be centrally connected to ESC token. Waduh, lengkap juga ya. Jadi kata mereka begini teman-teman, secara roadmap tujuan mereka ya, sistem pengaturannya
Ini akan membuat Anda mampu atau bisa nanti ya dalam keputusan proyeknya ini Anda bisa melakukan staking. Mereka akan bangunkan staking platform staking. Farming juga bisa ya supaya Anda bisa menghasilkan lebih lagi kan. Tadi udah dibilang kan supaya Anda bisa mendapatkan income, passive income berkesinambungan. Nah, ini yang selalu saya bilang-bilang kan. Salah satu cara memanajemen risiko, coba Anda temukan passive income seperti itu ya. Nggak ngapa-ngapain, Anda dapat untung. Kan lumayan daripada melompat ke sana kemari macam kerasakti. Kayak tupai ya, menang di sini, menang di sana, habis itu loss di sana, rakbul di situ, ya honeypot di mana lagi. Waduh. Ya, tadinya udah untung malah jadi buntung, hilang deh. Ya, teman-teman. Oke. Kemudian setelah ini tuh mereka juga menawarkan nanti NFT marketplace di mana Anda bisa meng-create sendiri NFT-mu, kemudian memperdagangkannya dan men-showcase NFT-mu. Kemudian ada juga platform swap-nya, ya. Kemudian semua itu berbasis ESC, ya, seperti itu. Jadi ada memang sifat eksklusif daripada token itu tentunya. We also plan to have a set of unique physical NFTs. Nah, mereka pun juga ingin nanti membuat NFT secara fisikal sehingga member-member Anda dan saya tentunya yang mau membeli token ESC ini, teman-teman, Anda bisa membeli dan memperdagangkannya di platform mereka. We aim to put our tokens to real life use to keep generating new revenues streams for holders. Jadi kata mereka, kami mau betul-betul meletakkan token ini atau membawa token ini ke kehidupan nyata supaya ya ada di kehidupan nyata dan juga menghasilkan. Nah, saya nggak tahu ya kalau udah seperti ini statement mereka, bisa-bisa koin ini betul-betul ada bentuk fisiknya, begitu ya, ada bentuk fisiknya dan sepertinya memang seperti itu. Saya tadi lihat memang ada koin fisik yang mereka akan buat dan dijual, teman-teman. Ya, oke. Nah, problems on the global market ya, whale. Nah, ini kan masalah-masalah di dunia perkriptoan kan begitu ya. Ada whales masuk, tiba-tiba whales keluar ambruk, masalah rug pull, masalah identitas yang tersembunyi. Nah, itu problem ya. Sekali lagi, ini memang problem sehingga ini menjadi resiko bagi kita semua. Ya, Anda harus tahu, teman-teman. Saya bolak-balik nggak pernah capek saya ngomong masalah resiko. Resiko di kripto itu salah satunya whales-nya masuk dan dia masuk di harga bawah. Anda menyusul, habis itu wheels-nya keluar, nyangkut kan? Nah, kemudian ada identitas yang tersembunyi. Kita nggak kenal siapa itu, teman-teman ya. Bahkan kejahatan terjadi pun, tiba-tiba misalnya Bitmart dibobol, ada uang triliunan lenyap lah, segala macam. Itu kita nggak tahu. Nggak tahu, cuman tahu ya ada kode kode wallet-wallet tertentu. Dan wallet itu kan tidak ada data pribadinya. Anda tahu sendiri bukan bahwa MetaMask, kalau Anda mau membuat wallet di MetaMask, Anda nggak pernah dimintain data KTP segala macam, nggak pernah. Ya, cukup hanya masukkan password, ya, simpan praski baik-baik, ya sudah. Seperti itu, sesederhana itu bukan? Nah, itu jadi masalah, itu jadi resiko, ya, kata mereka ini. Ini masalah, ya, problems. Ada rug pull juga, ya, manuver-manuver yang dikenal sebagai rug pull di dunia perputaran cryptocurrency itu terjadi ketika pembuat tokennya ini ya mengabaikan proyek, nggak diurus, yang penting uang udah masuk, kira-kira begitu ya. Solusi dari mereka, anti-whale mechanism mereka akan terapkan, Doxit dan KYC. Jadi developernya Anda bisa kenali dengan baik, begitu ya. Ada audit dan safeguarding, begitu. Oke. Nah, ini saya lompat langsung ya, teman-teman. Ini dia tokenomics-nya 1 kuadriliun. Dibakar ini 25% ya. Dan transaksinya dalam BNB. Nah, ini token allocation-nya ya, teman-teman. Roadmap, nah seperti ini saya lihat sudah sampai di kuartal 1 2022. Mereka sudah kebut ya. Nah, holdernya kalau saya perhatikan ini, coba kita lihat ya. Holdernya sudah ada berapa? Ini saya close dulu. Yang ini tadi gimana? Wah, ini nggak bisa ya. Oke, nggak masalah. Nah, oke. Coba ya, saya ganti dulu jaringan internet saya, teman-teman ya. Bentar ya, teman-teman. Oke. Saya refresh. Coba dilihat. Ini juga coba dilihat. Ini juga dilihat. Ini juga dilihat.
Nah, dari segi audit Certik ya, onboarding ya. Onboarding berarti belum ya. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian ini, nah ini dia nanti kalau Anda nanti beli di PancakeSwap ya. Nah ini dari holdernya 8 ribuan ya teman-teman. 8 ribuan, oke. Seperti itu, tadi di sini dibilang 5.000, berarti udah tercapai ya. Nanti saya nggak tahu, mungkin dalam beberapa waktu ke depan mungkin akan listing di CoinMarketCap ya, mudah-mudahan dalam 1-2 minggu ke depan ya teman-teman. Nah kemudian akan ada aggressive marketing, merchandise, community lottery, security audit, Certik. Oh iya, ya ini nanti diharapkan kuartal 1 lah ya. Berarti mereka ini kerja lebih cepat ya, listing di CoinGecko harusnya kuartal depan udah listing. Ya, kemudian ada platform staking launch, more burns, community lottery, oke, 15.000. Nah, dari sini udah ketahuan loh teman-teman. Ini harus jangka panjang. Anda lihat sendiri nih dari segi roadmapnya, dia sudah bikin roadmap 2022, ya 2023 sampai 2024. Jadi ya, kalau Anda mau keuntungan maksimum, Anda setidaknya harus mau menghold ya token yang satu ini ya, mungkin 1-2 tahun ke depan biar bagus. Begitu ya. Ini adalah timnya, Oliver, Sean, Tony, Umay, dan seterusnya ya. Silakan Anda perhatikan, nanti buka di websitenya teman-teman ya. Oke, sudah ya. Kemudian, nah ini ya, ini belum. Jadi dari segi audit baru on the way katanya. Nah ini yang saya bilang teman-teman. Jadi saya perhatikan memang ini membuat koin, tadi kan sudah dibilang ya. Membuat koin secara real, membawanya ke dunia nyata dalam bentuk fisik. Jadi nanti akan ada koin, ini harganya 1 BNB 0,7 ya. Kalau yang 1 BNB itu yang gold, kemudian 0,7 itu ini rose gold coin, ini gold plate coin, yang silver, yang perak ini 0,5 BNB, 0,3-nya yang chopper. Kira-kira begitu. Jadi alat transaksi jadinya seperti itu. Jadi memang seperti mata uang logam yang dulu seperti itu, dan ada basis nilainya teman-teman. Nah bedanya kalau yang dulu itu centralized, kalau yang ini decentralized, dan ini berbasis utility. Penggunaannya sebanyak apa, kira-kira begitu ya. Oke, kemudian mari kita ke white papernya teman-teman. Saya rasa ini white papernya juga biasanya mirip-mirip dengan websitenya. Ya, trust is critical in the cryptocurrency. Nah katanya, jadi this entails complete. Jadi mereka berangkat dari melihat kepercayaan yang makin kritis di dunia cryptocurrency. Seperti itulah ya teman-teman. Karena sering rug pull scam dan honeypot ya, orang jadi bertambah waspada, bertambah hati-hati seperti itu ya. Oke, ini token security. A professional and reputable firm will be hired after launch to provide us with a quality. Jadi intinya mereka ini ingin sekali tokennya itu sampai ada ke dunia nyata seperti itu teman-teman. Sebagai satu bentuk apresiasi kepada holder untuk menunjukkan kepada dunia ya, kepada publik bahwa mereka ini bukan scam, bukan rug pull, dan bukan honeypot. Seperti itu teman-teman ya. Baby Bali juga begitu. Kalau Anda mau tahu, itu kan mereka ada bikin koin memang tertentu 222 ya kalau nggak salah jumlahnya. Itu memang ada teman-teman. Seperti itu ya. Ini tokenomics-nya. Kemudian ini tadi saya sudah bacakan ya, not just token. Nah ini katanya nggak hanya sebatas token biasa. Jadi ada staking nanti, ada NFT, ada farming begitu ya, macam-macam lah gitu. Mereka bikin mereka bikin ekosistemnya seperti itu. Nah enak sebetulnya teman-teman kalau udah punya ekosistem seperti ini ya. Oke, kita coba analisa dari segi price ya di KuCoin, karena dia ada di jaringan Binance. Saya lihat supply-nya 1 kuadriliun, market cap-nya sudah 5,5 juta US dollar, jadi sekitar sudah hampir 75 miliar ya, kurang lebih lah. Dan LP-nya juga ada 771 ribu US dollar, lumayan ya teman-teman. Dan kalau kita lihat, ini kan sebetulnya baru launching kemarin tanggal 16 Desember, bukan? Sekarang kan tanggal 29 ya. Ya betul ya, jadi baru 2 minggu loh ini teman-teman. Baru 2 minggu, sempat ngedam dulu, habis itu dia langsung pump tertinggi sampai 500%. Begitu ya. Kemudian dia ini sepertinya lagi bearish, apalagi market sekarang ini kan lagi hancur parah ya. Nah, jadi sehingga ini udah pernah ngedam sampai sinilah ya, sampai sini.
ya, kena dam 36%, dan residunya ya kalau Anda mau invest sampai per hari ini tuh ya 300% dari harga fair lunch-nya 2 minggu yang lalu. Ya terserah Anda mau beli atau tidak, tetapi dari segi project saya lihat menarik ya, karena mereka concern-nya kan kepada keamanan teman-teman. Tapi dari segi harga, kalau saya secara pribadi saya menawarkan untuk kalau bisa turunlah ya 10-20% lagi. Jadi ya mungkin dari sini titik ini ya saat ini mungkin kalau bisa ya 20% lah ya minimal di sini begitu ya, atau lebih bagus lagi kalau 25% begitu, lebih mantep. Ya, seperti itu teman-teman ya. Oke, kesimpulan saya, The Essential Coin ini bagus, proyeknya menarik. Saya tadi udah kasih tahu ya, dan mereka menaruh concern sangat dengan yang namanya whale, hidden identity, dan rug pull. Berarti kemungkinan mereka tidak rug pull begitu. Cuman memang Anda harus tahan jangka panjang seperti itu teman-teman. Nah, kalau Anda mau masuk di sini, pinginnya seminggu langsung cuan, nanti kamu bisa stres sendiri. Dari awal udah kelihatan karakter daripada token ini. Dia kan mau bangun segala macam ini ya, platform ini, ekosistem ini yang tadi saya sudah bilang ini kan butuh waktu. Begitu. Kalau ininya belum selesai, bagaimana kamu mau cuan? Paling juga hype-hypean. Nanti kalau hype-hypean ya ambruk lagi deh. Begitu ya, teman-teman. Oke teman-teman, proyeknya menarik, harganya saja yang menurut saya kalau bisa turun dikit lah. Tapi terserah kamu ya, kalau mau masuk juga nggak ada yang larang kok. Oke ya, sampai jumpa pada konten atau review selanjutnya. Ingat gunakan uang dingin bukan uang panas ya teman-teman. Orang sabar cuannya besar, and see you at the top.